Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah dapat sertifikat akreditasi, sudah mendapatkan ilmu. Masa jawaban salamnya kurang semangat? Nah, ya. Jalan-jalan ke Kota Rengat, mampir ke pasar membeli ragi, ucapan salam kurang semangat. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan, kemudian penyerahan sertifikat kompetensi teman-teman pustakawan, kemudian penyerahan sertifikat akreditasi untuk 4 sekolah di Kabupaten Kuansing pada hari ini. Tentunya tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah memberikan kesehatan kepada kita sehingga siang hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama di akhir penghujung kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir yaumin nanti. Amin ya rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota yang hadir atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ibu narasumber dari Perpusnas masih sudah keluar ya. Oke, yang terhormat para narasumber masih hadir di sini, Ibu Ketua Ikatan Perpustakawan Indonesia Riau, Ibu Suryani, dan tentunya kepala sekolah 4 kepala sekolah yang hadir atau yang mewakili dalam penerimaan akreditasi sekolah, dan teman-teman dari pejabat di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bu Indri dan Pak Wildan, Bu Hera masih ada di kegiatan ini, dan seluruh yang saya sayangi, seluruh panitia dan peserta sosialisasi jabatan fungsional yang masih bertahan sampai saat ini baik secara tatap muka maupun secara virtual. Alhamdulillah kegiatan kita sudah di penghujung kegiatan. Ya, tentunya saya berharap apa yang sudah didapatkan dari para narasumber tadi itu bisa diaplikasikan di tempat kita masing-masing, dan tentu sudah mengetahui bagaimana tentang jabatan fungsional pustakawan, baik yang terampil sampai yang kemadya. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan itu bisa kita inikan menjadi menambah wacana, menambah masukan-masukan daripada yang disampaikan oleh para narasumber. Dan yang kedua, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi pustakawan bulan Mei yang lalu kalau nggak salah. Bulan Mei ya Bu Devi ya? Bulan Mei yang lalu. Nah, ini yang ikut itu ada 53 orang yang mendaftar, dan yang mendapatkan sertifikat kompetensi 33 orang. Berarti ada yang memang tidak datang, ada yang datang waktu itu sakit, ada yang datang kemudian belum memenuhi kompetensinya, maka yang mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut sebanyak 33 orang yang tadi sudah diserahkan sertifikatnya. Tepuk tanganlah buat semuanya, karena
karena memerlukan waktu juga untuk mendapatkan ini, belajar sampai, saya yakin pasti belajar sampai malam, kemudian mencari informasi-informasi. Nah, untuk mengikuti hal tersebut, dan itu adalah jeripayah Bapak Ibu sekalian. Dan dinyatakan seseorang itu mempunyai suatu kompetensi adalah dengan tadi gitu, setelah mengikuti ujian kompetensi kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan tentu ini semua sudah ada ininya ya, sudah ada pengkhususannya gitu, spesifikasinya. Ada yang untuk layanan anak, ada yang promosi, ada yang di lain-lain gitu kan. Nah, itu tentu sesuai, tentu di penempatannya nanti ya sesuailah dengan spesifikasi yang sudah diikuti pada kompetensi, ujian kompetensi tersebut. Dan ini semua kita mempunyai lebih kurang 110 ya pustakawan. Ini Bu Suryani nih, anggotanya berapa Bu Suryani? Belum ada data fixnya. Nah, saya berharap tentunya segera mempunyai data fix berapa orang pustakawan yang ada di Provinsi Riau ini, dan mempunyai terbreakdown di OPD berapa, di pemerintahan berapa, di sekolah berapa gitu, di perguruan tinggi berapa, dan di pustaka-pustaka yang lain khususnya apakah ada. Mungkin itu perlu ya Bu ya, karena kita ingin mengetahui data yang akurat terkait hal ini supaya bisa nanti memetakan, menganalisa sejauh mana nih pustakawan ada di Provinsi Riau ini. Nah, kemudian dari 100 data yang saya dapatkan 110. Dari 110 itu yang menerima sertifikat kompetensi 33 orang. 33 orang. Ya bisa sebelumnya sudah mendapatkan, kemudian ada yang belum. Nah, itu juga harus kita data juga. Karena sertifikat kompetensi ini kan mempunyai waktu kan, punya masa berlakunya 3 tahun. Nah, berarti nanti 3 tahun ke depannya ujian lagi. Jadi tentu dilihat apakah yang sertifikat yang diberikan itu masih sesuai enggak gitu. Kalau nanti ujian lagi dapat berhasil tidak lagi mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, atau memilih spesifikasi yang bisa berbeda. Nah, ini mungkin perlu juga terdata baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masing-masing kabupaten kota dan provinsi yang ini secara Riau-nya, dan tentunya di organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Riau untuk hal tersebut. Selamat kepada Bapak Ibu pustakawan yang sudah menerima sertifikat kompetensi, dan tentu berharap Bapak Ibu bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan daripada ujian kompetensi tersebut, dan yang pelayanan yang merupakan spesifikasi daripada Bapak Ibu dapat lebih meningkat, lebih baik lagi. Nah, ini yang saya harapkan. Dan selamat kepada 4 sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tepuk tangan. Nah, karena pada saat ini hanya satu Kabupaten Kuantan Singingi yang mendapatkan sertifikat, sebelumnya dari Siak, Kampar, kemudian dari Dumai ada ya, nah, sebelumnya 3 bulan yang lalu. Dan tentu untuk MAN 1 selamat, SMA Pintar selamat, kemudian SMP 1, kemudian SMP 4 Kabupaten Kuansing selamat atas mendapatkan sertifikat akreditasi. Tentu saya berharap apa yang sudah disurvei oleh tim surveyor tersebut bisa dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Jadi bukan hanya kondisi tersebut hanya pada saat diakreditasi. Ini mungkin kita perlu juga kan kadang-kadang
kita mempersiapkan yang betul-betulnya itu pada saat dinilai. Nah, kita nggak mau seperti itu. Memang kapanpun datang tim atau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota dan Provinsi, ya seperti itulah kondisinya. Jadi bukan dipersiapkan, memang sesuai dengan kondisi di lapangannya seperti itu. Nah, ini harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian, dan target ini belum sesuai dengan target yang kita tentukan, karena Perpustakaan Nasional mengharapkan satu provinsi itu minimal 200 sekolah untuk diakreditasi dalam 1 tahun. Nah, kita mentargetkan kemarin itu 20 per kabupaten kota. Ternyata masing-masing kabupaten kota hanya 5, 4. Nah, ya kita memahami. Nah, untuk kondisi sekarang, namun demikian tentunya perlu pembinaan dan bimbingan dari teman-teman di Dinas Kabupaten Kota terkait hal ini yang lebih dekat dengan teman-teman institusi pendidikan SMP dan SD dan SMA terkait pembinaan untuk bagaimana meningkatkan sekolah-sekolah untuk mencapai akreditasi tersebut, karena itu adalah salah satu standar indikator daripada pendidikan daripada kita di masyarakat untuk anak-anak pendidik kita. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, karena dari sekolah kita itu ada sekitar 5.300 lebih. Ya Pak Wildan ya, ini datanya Pak Wildan nih. Yang baru terakreditasi 125 ya, 125 tambah 4 berarti 129. Bayangkan berapa persen? 0,3%. Nah, ini secara Riau. Nah, coba diapakan per kabupaten kota. Berapa kabupaten Kuantan sini? Mungkin baru 4 ini yang terakreditasi. Ya Pak ya. Nah, berapa sekolah Bapak di sana, di kabupaten itu? 300. Jadi 4/300 berapa 0,000%-nya tuh. Nah, belum lagi di Dumai, di Pekanbaru sendiri pun belum banyak yang terakreditasi. Jadi mungkin kita mempunyai kerja keras, harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut, karena ini adalah tanggung jawab daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi tidak bisa sendiri, harus didukung oleh institusinya, dari sekolah-sekolahnya. Bagaimanapun kuatnya keinginan daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk akreditasi tersebut, tetapi tidak diikuti dengan keinginan daripada Bapak Ibu dari sekolah, terutama kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaannya, itu tidak akan bisa tercapai. Nah, bagaimana kita akan meningkatkan angka daripada gemar membaca kita, ya kan? Nah, mungkin bagaimana sekarang kita memberikan suatu yang nyaman, kemudian terkait perpustakaan di masing-masing tempat, yaitu bagaimana kita datang ke mungkin kalau sekolah, anak-anak didik kita mau ke perpustakaan. Nah, bagaimana caranya mau ke perpustakaan? Tentu dibikin perpustakaannya nyaman, ya kan, dingin, tata letaknya enak dilihat. Kemudian yang penting jumlah koleksi bukunya bukan diisi dengan buku paket. Nah, kalau buku paket mereka sudah bosan setiap hari membaca buku paket. Tentu buku non paket yang bisa menunjang peningkatan, penambahan informasi terhadap kegiatan-kegiatan di sekolahnya. Nah, inilah yang perlu kita mindsetnya harus dirubah, karena pustaka itu bukan hanya seperti waktu sekolah dulu, hanya untuk datang membaca, kemudian bukunya letaknya yang monoton. Kalau sekarang enggak, bahkan bisa merupakan sesuatu hal tempat ya duduk-duduk sambil mendapatkan informasi. Jadi apa yang disebut dengan pustaka itu adalah jendela dunia,
Nah itu harus kita harus kita wujudkan dengan semakin banyak orang membaca maka dia akan semakin mendapatkan informasi. Yakinlah, dan saya yakin Bapak Ibu adalah pendidik dan pasti mengetahui lebih jelas bahwa anak yang mendapatkan nilai atau ranking di sekolah itu pasti adalah anak-anak yang mempunyai keinginan membaca yang lebih kuat ya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan sukses buat semuanya, baik pustakawan yang sudah mendapat sertifikat kompetensi dan yang belum mungkin kedepannya akan ada. Dan kalau misalnya nanti bisa memang ini masih ada lagi nih unek-uneknya. Memang di penganggaran secara APBD, APBN tidak bisa mengakomodir seluruh pustakawan. Ini tadi saya juga bercerita dengan Ibu Ketua IPI, ya organisasi mempunyai tanggung jawab dan mempunyai leluasa untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk melakukan hal tersebut. Jadi silakan organisasi untuk melaksanakan hal ini supaya bisa mengakomodir teman-teman pustakawan yang belum berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, tapi memang secara mandiri, dan tentu kita berpikir mandirinya tidaklah terlalu memberatkan daripada teman-teman pustakawan supaya hal tersebut. Dan untuk sekolah-sekolah yang mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sekolahnya belum terakreditasi, maka saya berharap supaya bisa mempersiapkan akreditasi untuk sekolahnya. Jangan akreditasi sekolahnya A tetapi pustakanya tidak sesuai dengan akreditasi sekolahnya. Yang harusnya itu adalah sejalan, sinkron. Pustakanya A ya sekolahnya A ya pustakanya harus A gitu. Karena sekian persen daripada penilaian itu ada di pustaka. Itu yang harus kita benahi bersama-sama. Dan ini juga berkaitan juga nanti bagaimana pustaka desa, kecamatan juga harus ditingkatkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya diperpanjang bisa panjang juga nih ceritanya. Mumpung teman-teman pustakawan kumpul di sini, jadi sekalian saya mencurahkan perasaan saya terkait dengan pustaka ini, bagaimana perpustakaan ini bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat terkait untuk meningkatkan gemar membaca dan literasi di wilayah masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat buat yang sudah menerima sertifikat kompetensi dan akreditasi, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan satu hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diterima oleh kita semua dari narasumber menjadi berkah dan menjadikan suatu hal yang lebih baik ke depannya buat institusi dan instansi kita masing-masing yang sebagai penanggung jawab pustaka di wilayah masing-masing. Demikian, kali lagi mohon maaf dan terima kasih. Buah durian, buah selasi, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.